Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Kita masuk ke pembahasan. Menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistis, adalah pusat dan strategi pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan penuntun, yaitu menuntun siswa untuk menemukan konsep. Yang ketiga, investigasi konstruktif, yaitu merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, otonomi, artinya otonomi untuk menentukan target sendiri. Dan yang kelima, realistis, artinya pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Yang C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. B. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Dan E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Kita masuk ke pembahasan. Manfaat pemahaman landasan pendidikan. Yang pertama, pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dan yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Soal berikutnya. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Jadi contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Dan yang kedua, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Yang ketiga, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran, yaitu rendahnya daya serap peserta didik
terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif dan integrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Yang berikutnya, contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materinya, guru memanfaatkan slide PPT. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, strategi pembelajaran. Soal selanjutnya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A, konstruktivisme, B, kontekstual, C, saintifik, D, deduktif, E, induktif. Kita masuk ke pembahasan. Yang A, membentuk konsep sendiri, sama dengan konstruktivisme. Yang B, membuat pembelajaran bermakna, yaitu kontekstual. Yang C, pembelajaran aktif, yaitu saintifik. Yang D, pakem konsep, berpikir logis, yaitu deduktif. Dan yang E, terampil dalam membuat kesimpulan, yaitu induktif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah saintifik, pembelajaran yang aktif. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.